Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 18 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Mark McClendon. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple
Pak, dimanapun Anda berada, yang hari ini bersama-sama dengan kita beribadah kebaktian tengah minggu, mari sama-sama saya mengajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, dan kita mau bawa pujian syukur kita kepada Dia Allah sumber kekuatan dan penyelamat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Boleh tepuk tangan di sama-sama. Mari segenap hati kita akui, bersyukurlah kepada, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Oh, Kau yang bertata, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang bertata, oh, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup, yang berjangka katakan, yang percaya seluruh semesta sujud. Kami menyembah. Oh, come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Hey, yeah. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi kata, Kaulah yang percaya, Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Oh, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah, yeah. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami bersyukur kalau kami punya sahabat yang dahsyat seperti Engkau Tuhan.
Lebih lagi kami mau memuji Engkau, karena Engkau selamanya baik buat kami, Yesus. Dia
Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berserah kepadamu. Meskipun kami tidak bisa melihat, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi kami percaya ada Engkau dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memberikan masa depan yang terbaik buat hidup kami. Kami berserah, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sama-sama pujikan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi
Amin. Sebab Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang memegang hari-hari kami ke depan. Kami percaya, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Berapa banyak kita mengandalkan Tuhan, buka hati kita sembah Dia Bapak Ibu saudaraku. Oh yes, we believe in you, Lord. I surrender all to you. I surrender all to you, Lord. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salam saudaraku, kita bersyukur dapat kembali beribadah walaupun secara online. Tetap sabar, saya yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan pemerintah telah menyelesaikan vaksinasi untuk seluruh rakyatnya. Saya berharap dari seluruh jemaat juga telah mengalami vaksinasi dari COVID-19 ini sehingga kehidupan akan lebih baik dan berubah kembali normal seperti sedia kala. Kita berharap dan saya sendiri rindu untuk bisa beribadah tatap muka dengan saudara, untuk melihat keadaan saudara. Nah, untuk kali ini kita masih berbakti secara online. Jadi tetaplah setia dan seriuslah berbakti walaupun berbakti di rumah masing-masing. Untuk tema firman Tuhan saat ini yaitu tentang masalah bunuh diri. Temanya adalah jangan biarkan mereka bunuh diri. Sebelum kita mendengarkan firman ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu. Kami berterima kasih sekali untuk perawatan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami telah melewati 1 tahun pandemi dari COVID-19 ini, kami dibuat bertahan Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan ini. Kami membawa persembahan pujian, kami membawa persembahan kami dalam bentuk-bentuk persembahan uang dan seterusnya. Kiranya itu berkenan kepadamu Tuhan, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan umat-Mu. Berkatilah setiap dirilah kami. Sekarang saatnya Tuhan, setelah kami memuliakan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami dengan mudah kami pahami, mudah kami mengerti, sehingga kami mudah mentaatinya juga. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan kali ini mengajar kita dengan tema firman, jangan biarkan mereka bunuh diri. Munculnya tema ini karena munculnya juga fenomena bunuh diri pada kalangan anak muda. Saudaraku, sebelum kita masuk kepada penjelasan firman ini, saya bagikan firman kepada saudara sebagai kekuatan buat kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang, kita sadar bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala kesulitan kita, dalam segala masalah kita, untuk mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam suratan Korintus, Paulus menulis juga akan firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak akan melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan kita. Allah itu setia, karena itu Dia selalu mengontrol, tidak akan membiarkan pencobaan itu melewati kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai melewati kekuatan kita, maka Tuhan pasti memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Kalau kita mengamati firman janji Tuhan ini, kita tidak akan jadi putus asa, kita tidak akan mengalami bunuh diri, mengakhiri kehidupan. Kita hargai hidup ini sebagai anugerah Tuhan yang mahal. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sesuai dengan janji Tuhan, Dia selalu terlibat dalam seluruh kehidupan kita, termasuk kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah kita. Saudaraku, memang setelah manusia jatuh dalam dosa, dituliskan dalam kitab Kejadian, kehidupan jadi menjadi susah.
Kejadian pasal 3 16-19 menuliskan betapa terkutuknya kehidupan manusia. Melahirkan jadi susah, cari makan jadi susah, hidup jadi susah, ya. Dan melewati hari-hari juga susah, sesuai dengan tulisan Kejadian tadi pasal 3. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu bukan hanya Tuhan yang mau disembah, tapi memperhatikan sampai Dia menitiskan dirinya dari Allah menjadi manusia lalu hidup dalam kehidupan kita. Dia terlibat menebus dosa, hidup dalam kesulitan-kesulitan kita. Dia terlibat untuk menolong kita. Dan kesusahan hidup yang kita alami dijadikan oleh Tuhan alat pelatihan, alat pembentukan supaya kita menjadi makin kuat, terampil dan mandiri. Saudaraku, melihat fenomena terjadi bunuh diri, ya, ini sekali lagi disebabkan karena anak-anak itu tidak terlatih dalam keterampilan pembentukan daya tahan kehidupan, kesusahan maksud saya. Viralnya tentang kakak beradik di kota Bandung yang bunuh diri, loncat dari apartemennya, membuktikan betapa rentannya daya tahan hidup anak-anak muda terhadap kesusahan. Katanya terdengar berita lagi seorang mahasiswi yang gagal dalam ujian pun akhirnya bunuh diri. Kemudian bintang penyanyi dan penari K-pop Korea pop itu bunuh diri karena mengalami depresi. Kemudian terdengar lagi berita tentang di sebuah jembatan di negara Korea Selatan ada sungai Han. Di tempat itu, di jembatan itu banyak anak-anak muda bunuh diri karena mengalami depresi, kesusahan, jalan buntu, putus asa. Karena begitu banyaknya anak muda yang bunuh diri di sungai itu, sampai polisi-polisi tertentu harus mengawasinya dengan perahu karet di sungai Han itu. Mereka bergiliran siang dan malam, mereka menanti mengawasi jika sampai ada yang menyemplungkan diri. Secepat itulah polisi akan memberikan pertolongan. Sebetulnya pertolongan itu agak terlambat. Jika ia berhasil ditolong saat ini, lain waktu biasanya ada kecenderungan orang itu akan bunuh diri kembali, mencoba bunuh diri. Jembatan Golden Gate di San Francisco juga jadikan tempat bunuh diri orang-orang muda. Di Jepang dalam waktu yang dekat ini, meningkatnya fenomena bunuh diri sampai pemerintah membentuk kementerian kesepian, kementerian yang mengatasi bunuh diri anak-anak muda. Saudaraku, mengapa fenomena kejadian bunuh diri ini terjadi di dunia ini, termasuk di negara kita juga? Nah, saya mulai dengan sebuah ungkapan. Semua ini terjadi diawali di masa kecil anak-anak itu. Kalau di masa kecil anak-anak itu orang tua tidak melatih anak-anaknya menghadapi kesulitannya sendiri, terlalu cepat menolong anak, dengan bahasa lain memanjakan anak, tidak mengizinkan anak dilatih dalam kesulitannya, maka ada kecenderungan di masa dewasanya anak itu menjadi rentan dan mudah depresi, putus asa. Seorang ibu pernah memberikan ungkapan kasih sayangnya. Dia berkata begini, jika aku melihat kesusahan anak-anakku, kebetulan anak-anaknya berumah tangga, aku ingin mengambil semua kesulitan anak-anakku agar anak-anakku tidak mengalami kesulitan dan penderitaan. Ini sebetulnya ungkapan kasih sayang, insting orang tua manapun ingin menolong anak-anak dari kesusahan-kesusahannya. Sama seperti yang saya alami. Saya juga berkehendak anak-anak jangan lagi mengalami kesusahan. Kesusahan yang pernah saya alami di masa kecil saya, di masa anak-anak saya, jangan dialami oleh anak-anak saya. Hal ini tidak benar. Setiap orang mestinya mengalami jenjang itu, ya, mengalami masa-masanya, dan itu baik untuk pembentukan pribadinya. Ya, jadi kalau orang tua terlalu cepat menolong anak-anak dari masalah dan kesusahannya, dan itu akan menjadikan kasih sayang yang membahayakan masa depan anak-anak itu. Pembentukan kepribadian yang kuat menghadapi kesulitan hidup harus dimulai sejak dini, sejak anak-anak, sejak masih balita.
Semua kesulitan masalah anak-anak ditangani orang tua akan mendatangkan akibat satu, yaitu anak-anak tidak terbiasa dan terlatih menghadapi kesulitannya. Mereka akan mudah depresi, mereka akan mudah kecewa, mereka akan mudah putus asa. Karena tadi semua kesulitan telah diambil atau ditangani orang tuanya. Saya ingin beritahu, orang tua itu bukan Superman, bukan serba bisa. Pasti orang tua pun ada batasnya. Orang tua tidak selamanya akan tinggal dengan anak-anak. Sebab itu anak-anak harus dibiasakan dilatih dalam kesusahan. Ayah ibu tidak boleh berperan dalam semua. Tidak boleh jadi koki buat semua anaknya. Tidak boleh jadi tukang cuci buat semua anaknya. Tidak boleh menjadi pengikat sepatu buat anak-anak yang sejak kecil. Pengantar sekolah dia juga, supir dia juga, pembersih rumput dia juga, penyiram tanaman dia juga. Anaknya punya PR di rumah karena dihukum oleh gurunya. Papa mamanya juga menulis, jujur saja banyak tugas-tugas hukuman anak-anak dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi kapan anak menyelesaikan masalahnya? Biarkan, izinkan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak perlu orang tua terlalu cepat menolong. Semua tugas anak-anak dikerjakan. Bayangkan kalau semua masalah anak-anak dikerjakan, anak-anak tidak dalam bahaya. Tidak perlu orang tua cepat membantunya karena anak-anak tidak dalam bahaya. Kalau tidak dalam bahaya, biarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya. Anak-anak perlu latihan. Ya, kapan lagi? Yaitu ketika ia menghadapi kesulitannya, dan itu menjadi latihan baginya. Didiklah anak sejak kecil. Sebagai contoh, ketika anak mulai memain puzzle-nya, jadi ada satu puzzle yang harus dimasukkan dalam lubangnya. Nah, ketika anak itu mulai memasukkan ke lubang puzzle, tidak dapat tersambung karena tidak tepat. Biasanya orang tua cepat, mama papanya membantu, mari mama masukin, nih begini caranya. Mestinya tangan anaknya itu yang didorong, dibantu untuk memasukkan ke lubangnya. Bukan semua dikerjakan orang tua. Jadi orang tua yang main puzzle, bukan anaknya. Ketika anak mau menutupkan botol minumannya, mendapat kesulitan, ibunya yang menutupkannya. Ketika anak mulai mengikat tali sepatunya, tidak sanggup, ayahnya yang mengikatkannya. Anak remaja, wanita mulai belajar memasak, goreng sesuatu di dapur, lalu kecipratan minyak goreng sedikit, langsung aja mamahnya mengambil bagian dan berkata, sudahlah mama saja yang mengerjakan. Tuh kan, kamu nggak bisa, udah biar mama aja yang memasak. Nah, kalau itu dikerjakan oleh orang tuanya, kapan anak mendapatkan latihan? Tindakan pertolongan tadi tidak mendidik anak untuk mengatasi kesulitannya. Anak selalu dibantu, padahal anak tidak dalam bahaya. Anak tidak diizinkan terlatih, nanti akan jadi bencana. Ya, jadi masalah untuk menimpanya. Mereka akan tidak jadi kuat ketika ia menghadapi masalah kehidupan yang lebih berat. Itu sebabnya banyak anak menjadi putus asa, depresi, dan bunuh diri. Karena sejak kecil sudah tidak terlatih menghadapi kesusahan. Anak jadi bergantung kepada orang tua sepenuhnya. Saudaraku, sebaliknya, jika anak diberi kesempatan, jika anak dibiarkan, diizinkan menyelesaikan masalahnya, orang tua hanya mengontrol dari jauh, maka mereka makin lama makin kuat, mereka makin lama makin terlatih, mereka makin lama makin tidak mudah menyerah dan akhirnya mandiri. Anak kita biayai mahal, belajar di sekolah supaya inteleknya makin lama makin hebat, akhirnya menjadi sarjana. Kita orang tua berani bayar mahal untuk membuat anak menjadi seorang yang cerdas, sarjana. Tapi kita juga harus membuat anak-anak lulus, mengizinkan anak lulus, terlatih dalam badai kehidupan, dalam badai pernikahan mereka, dalam perjuangan-perjuangan mereka menghadapi masa depan. Ya, dengan demikian mereka nanti tidak akan mudah mengeluh kalau menghadapi kesulitan di kantor, di sekolah, di kampus, dalam kehidupan.
Ya, dalam pernikahan, ketika mereka mulai mengalami gesekan sedikit dengan pasangannya, mereka tidak mudah minta bercerai. Mereka coba bertahan, mereka coba menyelesaikan masalahnya dengan pasangannya. Mereka tidak mudah histeris ketika menghadapi kesulitan-kesulitannya. Orang tua berani bayar mahal untuk membuat anak cerdas dalam intelek. Orang tua juga harus berani berkorban untuk mencerdaskan anak-anak, menyelesaikan kemampuan menghadapi rintangan dan kemampuan bertahan dalam kesusahan. Kalau kecerdasan intelek disebut dengan IQ, kecerdasan bertahan dalam kesusahan disebut dengan EQ. Di dalam surat Paulus mengatakan 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita termasuk anak-anak itu biasa. Allah ikut mengontrol, Allah setia, Allah memperhatikan. Kalau cobaan itu melewati kekuatan, pasti dia berikan jalan keluar. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan mendidik umatnya, sama seperti orang tua ayah ibu mendidik anak-anaknya. Tuhan tidak murah memberi pertolongan. Orang tua pun begitu terhadap anak-anaknya, tidak mudah atau tidak murah, tidak gampangan memberi pertolongan. Jangan sedikit-sedikit ditolong, sedikit-sedikit diberkati, sedikit-sedikit dibantu. Jangan dulu begitu ya, kalau tidak membahayakan. Kita lihat realita kehidupan. Banyak doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan gak langsung dijawab, gak langsung ditolong. Kenapa? Supaya kita terlatih menghadapi masalah. Coba bayangkan, tiap ada masalah minta tolong, tiap kali masalah minta tolong, ditolong. Lah kapan kita terlatih menghadapi kesusahan kita? Jadi kalau ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu mudah menolong, Tuhan mudah memberkati, itu khotbah yang keliru dan salah. Tuhan itu Tuhan yang mendidik, Tuhan yang membentuk. Ya, saudaraku, semua orang menghadapi masalah. Jangan merasa menghadapi sendiri. Semua orang menghadapi masalah. Tua muda, kecil besar, Kristen tidak Kristen, masalah akan dialami. Tetapi kita punya Tuhan yang setia mengontrol, menemani kita terlibat dalam kemasalahan-masalah kita. Ya, kalau kita sudah menyelesaikan masalah, sudah berbuat ini, berbuat itu, tidak selesai juga. Akhirnya kita tidak sanggup menyelesaikan. Lalu ketika kita minta pertolongan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan pertolongan pada saat kita sudah berusaha dan menemukan jalan buntunya. Sesungguhnya kalau seorang anak diizinkan Tuhan, diizinkan orang tua, umat Tuhan, anak-anak dalam rumah, kalau diizinkan menyelesaikan masalahnya, itu kan mendatangkan kepuasan sendiri. Ketika mampu menyelesaikan masalah, mampu menyelesaikan ujian, rasa ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan sendiri ibu bapak. Menyelesaikan masalah yang kecil sampai masalah yang besar, itu membuat kita jadi percaya diri. Anak tidak mudah menyerah, apalagi bunuh diri. Dia berkata, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Itu. Ya, biarkan anak-anak kalau mengalami sedikit luka, cincailah. Nangis sedikit karena gagal, cincailah. Kecewa, gak apa-apa, terlambat, ya bisa saja terjadi, terlambat datang, terlambat menyetorkan tugas, terlambat ini, terlambat itu, ya memang ada resikonya, udah biar aja, gak apa-apa. Mengalami kehujanan, pilek sedikit, ya gak apa-apa. Ya, dihukum guru karena kelalaian tugas, mengerjakan tugas sekolahnya, gak apa-apa, jangan digantikan kerjaan tugas itu oleh orang tuanya, biar anak. Jadi orang tua belajar menahan tangan. Jangan cepat-cepat membantu. Menahan lidah, jangan cepat-cepat menghakimi atau menyampaikan kata-kata. Menahan hati, menahan bantuan. Orang tua tidak boleh cepat menjadi malaikat pelindung dan peri bagi anak-anaknya. Bayangkan, kalau orang tua jadi peri, malaikat pelindung cepat menolong. Satu kali kalau orang tua wafat, anak jadi apa? Jadi lembek anak itu, anak gampang, anak mudah menyerah, tidak tahan banting, gampang putus asa, dan akhirnya gampang bunuh diri. Kesimpulan saya, saudaraku, orang tua bukan hanya jadi pemberi dan penolong, tapi orang tua harus jadi pelatih. Pelatih. Insting kita orang tua cenderung cepat menolong anak dalam kesusahan.
Susahan anak, sakit anak, sedih gagal orang tua ingin cepat-cepat menolongnya, tapi harus jadi pelatih juga bagi anak. Latihlah anak untuk menyelesaikan kesedihannya, kesusahannya, ya, masalahnya, bebannya. Biarkan anak-anak punya EQ, adversity quotient, kemampuan untuk bertahan dalam tekanan, dalam kesusahan. Itu dilatih sejak kecil. Bukan otak yang cerdas, tapi mentalnya aja, mental baja. Hidup ini berat, Bapak Ibu sudah tahu semua. Selalu ada masalah kehidupan. Sebab itu biarkan anak-anak kita dilatih sejak kecil menyelesaikan masalah-masalah. Akhirnya mereka akan bisa bertahan mandiri dalam kesusahannya. Tuhan memberkati. Saya berharap dan berdoa anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Bukan cuma cerdas secara intelek, tapi cerdas dalam daya tahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, setelah kami mendengar firman Tuhan ini, kami berharap tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang mudah menyerah. Rumah tangga Kristen yang mudah menyerah. Orang-orang Kristen yang mudah kecewa, putus asa, tawar hati, apalagi bunuh diri. Kami harus menghargai anugerah Tuhan, kehidupan yang diberikan. Begitu banyak orang yang telah meninggal dunia. Mereka sesungguhnya ingin bertahan dalam kehidupan. Kami yang memiliki kehidupan, biarlah kami pertahankan sedemikian rupa. Sebab itu berikan kami kekuatan pada saat kami terlatih, pada saat kami menghadapi kesulitan, pada saat kami menghadapi masalah. Izinkan kami mampu mengatasi dan menyelesaikannya. Jika kami tidak mampu, kami sangat percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar sesuai dengan janji firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.